segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk sore hari ini Tuhan, kalau kembali Tuhan membawa kami, mendorong kami untuk kami berkumpul di dalam bait-Mu, untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kehidupan yang telah Kau selamatkan, untuk kehidupan yang telah Kau tebus dari dosa dan dari maut. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hidup dalam perdamaian dengan Bapa. Sebab itu apa yang kami lakukan pada sore hari ini tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Kami membawa korban kami membawa kehidupan kami sebagai satu penyembahan kami kepada Allah kami yang hidup. Allah yang telah menyatakan perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa yang mampu kami perbuat Tuhan, tapi semuanya karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, kesempatan dan kesehatan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersekutu lebih lanjut, lebih dalam lagi Tuhan, dengan pribadi Tuhan, dengan Allah kami, dengan Bapa kami, dengan pribadi anak Allah dan pribadi Roh Kudus. Di dalam persekutuan dengan firman-Mu Tuhan, dan dengan perjamuan asa yang kudus. Tuhan, Tuhan sucikan kami, layakkan kami pada sore ini Tuhan. Ampuni kami kan segala kelemahan, segala keterbatasan kami. Mungkin pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu Tuhan, Engkau ampuni kami. Dengan kuasa darah-Mu Engkau menyucikan kehidupan kami. Hati dan pikiran kami Tuhan, kami bawa dan kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang perbaharui pada sore hari ini dengan kuat kuasa-Mu sendiri Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan Yesus. Ada satu keubahan dalam hidup kami, keubahan karakter kehidupan kami ini Tuhan. Kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami untuk firman-Mu, untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Harapan kami hanya kami tujukan kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kami bawa pada sore hari ini, mungkin sidang jemaat-Mu datang dalam segala kelemahan, mungkin dalam sakit penyakit, mungkin dalam beban-beban yang berat Tuhan, mungkin dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan akan masa depan Tuhan. Mungkin kami menunggu jawaban Tuhan terhadap doa-doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami bawa segala keadaan kami. Kami tidak datang kepada siapapun kecuali kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, kami tahu kuasa-Mu bekerja bagi kami. Kuasa kelepasan itu bekerja dalam kehidupan kami. Seberapapun berat pergumulan masalah kami Tuhan, itu tidak ada artinya di hadapan kuasa kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Sebab itu kuatkan hati kami Tuhan, supaya kami tidak melewatkan setiap detik dan menit kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami ada dalam ibadah ini. Sebab inilah saatnya kami menerima lawatan Tuhan. Inilah saatnya kami menerima jamahan, kelepasan dari Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan mengalami keajaiban Tuhan. Biarkan mata kami tercelik, telinga kami mendengar, hati kami merasakan Tuhan. Betapa ajaib, betapa besar, betapa herannya Allah kami yang dinyatakan di dalam ibadah kami sore ini. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Roh Kudus dengan urapan yang baru atas setiap kami. Atas pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian.
WL, para singers, para pemain musik, pemegang multimedia, pelayan perjamuan suci, terlebih Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Allah, dan kami semua yang hadir pada sore ini, baik secara onsite, secara online, diurapi dengan urapan yang baru dari sorga. Ada kekuatan dari Tuhan supaya kami dapat menerima berkat Tuhan secara utuh sore hari ini. Terima kasih Bapak. Kami tidak akan biarkan kuasa setan, iblis, kegelapan mengganggu kami, melemahkan kami, merebut berkat-berkat dari Tuhan sore ini. Kami satukan hati kami usir, patahkan roh setan, roh iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu kami patahkan. Darah Yesus yang berkuasa terhadap tubuh, jiwa, roh kami. Hanya Roh Kudus yang menguasai kami, yang menolong, menguatkan, meneguhkan hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak. Ada kuasa-Mu, ada kekuatan-Mu di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Engkau kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Pujian Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala
percaya bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita apapun yang kita akan hadapi. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Biarlah apa yang kita berikan semuanya untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, biarlah Saudari Yohana berdoa untuk persembahan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami boleh ada sebagai kami ada ini Bapa, untuk kemurahan kasih sayang cinta kepada kami. Kalau sebentar Bapa, kami akan memberi persembahan kami. Kau kiranya Kau sucikan kami, layakan kuduskan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa, agar persembahan kami ini Bapa boleh menunjukkan Engkau Bapa dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami akan memberi persembahan kami ini, kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuh kami akan hidup. Haleluya, amin. Amin. Kita sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian matahari yang bersinar Tuhan ciptakan. firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita siapkan hati kita, biarlah kita minta Tuhan memberikan kelembutan hati kita. Biarlah kita menerima firman Tuhan dengan hati yang lembut, sehingga firman itu benar-benar boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Ku Rindu Sabdamu. Firman
Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah. Dan Tuhan, kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, hadir untuk memberkati kami. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi pelita yang menyala sehingga menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengar kembali suara firman Allah. Berfirmanlah melalui mulut lidah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami juga semua yang mendengar, supaya kehidupan kami disucikan dan dikuduskan oleh kuasa firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Allah di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini Tuhan, dan berikanlah juga kepada kami kuasa untuk melakukannya, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kami menantikan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Kami rindu Tuhan bahwa sabda Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi darah dan daging kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kami pasti akan berhasil, bahwa kehidupan kami nanti satu saat akan berjumpa dengan Engkau, Tuhan yang menjadi kerinduan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersehati pada malam hari ini kalau masih ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh ngantuk, roh main-main dan roh yang tidak peduli akan kebenaran firman Allah. Bersehati kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Hai iblis, kau keluar. Biarlah darah Yesus ada di tengah-tengah kami, melindungi kami semua, sehingga infiltrasi, intimidasi kuasa kegelapan boleh kami singkirkan. Hati kami tertuju hanya kepada kuasa firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita boleh kembali masuk dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini sebagai kelanjutan dalam ibadah pendalaman Alkitab pada tanggal 8 Oktober yang lalu ya saudara. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 tentang bagaimana Tuhan mengaruniakan mahkota kepada kegerakan kuda putih. Bagi penunggang kuda putih atau bagi peserta dalam perlombaan iman, Tuhan menyediakan mahkota yang menuju kepada kemenangan, ya. Maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nanti di Wahyu pasal 19, kemenangan itu menjadi lengkap. Karena di dalam ayat yang ke-12 dikatakan banyak mahkota yang akan dianugerahkan kepada kita kalau kita turut kegerakan daripada kegerakan Roh Kudus di akhir zaman. Kita perlu kegerakan Roh Kudus di akhir zaman, karena tanpa kegerakan Roh Kudus di akhir zaman, daging kita ini lemah ya saudara ya, gampang jatuh. Gampang sekali kita ini tergoda dengan apa yang ada ditawarkan dalam dunia. Sebagai ayat pembuka yang nanti kita akan sama-sama bacakan, saya rindu untuk kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ya. 1 Korintus pasal yang ke-9, 2 ayat dari ayat 24 dan 25. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Kalau sudah kita boleh sama-sama bangkit berdiri dan kita bacakan dengan keras. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, terima kasih bahwa kita sudah boleh bersama-sama membaca firman Tuhan. Dikatakan bahwa tiap-tiap kita turut mengambil bagian dalam pertandingan iman. Sekarang ini kita di dalam dunia ini saudara, kita sudah diselamatkan. Dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus. Tetapi kita perlu masuk dalam pertandingan iman sampai nanti Tuhan datang kembali. Atau masing-masing kita bagiannya di dalam dunia ini Tuhan rasakan sudah cukup. Begitu ya saudara? Kita tidak tahu usia kita berapa, tetapi yang jelas dalam kesempatan di mana Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Rasul Paulus mengatakan larilah, begitu ya, larilah begitu rupa. Berarti kita ini harus benar-benar larinya itu secara serius kalau dalam pertandingan kan. Gak bisa kalau dalam pertandingan kita lari-lari santai, lari-lari kecil begitu. Harus fokus. Ya kita sudah belajar 2 minggu yang lalu di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Tujuannya adalah untuk memperoleh hadiah. Atlet-atlet di dalam dunia ini mahkotanya mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota abadi itu adalah kehidupan yang tidak dikuasai oleh maut. Khususnya maut yang kedua atau kematian yang kedua. Kematian kedua adalah kematian di lautan api dan belerang. Apinya tidak pernah padam. Jangan berharap satu saat saudara nanti berdoa, mudah-mudahan api neraka padam. Tidak pernah padam. Ya, jadi itulah yang namanya kematian kekal, kematian yang kedua. Kalau kita dalam pertandingan itu menang dan Tuhan menyediakan kemenangan. Karena kalau kita ikut kegerakan kuda putih dikatakan dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan tolong kita. Pasti hadiah itu sudah ada di depan kita. Yaitu mahkota yang abadi. Mahkota yang tidak dikuasai oleh alam maut. Rasul Paulus di dalam Filipi 3:12 mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Justru ketika dia menuliskan hal ini kepada kita,
Dia pun mengalami keadaan sama seperti kita, saudara. Banyak gangguan, banyak godaan. Ya, Rasul Paulus bilang seperti ada duri dalam dagingnya. Begitu saya ingin melakukan firman, tetapi yang dilakukan adalah hal-hal di luar firman. Kalau hidup di dalam daging ya demikian, saudara. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, ayo saudara-saudara, di dalam Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ada dua hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, aku melupakan apa yang di belakangku. Kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi yang di belakang-belakang yuk kita sudah lupakanlah. Ya, sudah kita lupakan. Mungkin masa lalu kita adalah masa lalu yang memalukan. Atau mungkin masa lalu kita adalah masa lalu yang memang kuat di dalam Tuhan. Seringkali mungkin kita bersaksi, dulu ya saya itu hebat. Nah, dulu hebat. Dulu bisa menyembuhkan orang sakit. Yang lumpuh jalan, yang buta melihat. Yang mati bangkit. Bisa saja kita bisa berdoa begitu. Atau kita pernah mengalami yang dulu yang luar biasa. Karunia-karunia dulu luar biasa. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang, kan begitu saudara? Kalau dulu saya sudah bertobat, diharapkan sekarang ini pertobatannya makin naik. Hidupnya makin benar, hidupnya makin suci. Dulu saya suci. Jangan begitu saudara, jangan cerita dulu saya suci. Sekarang, ini jadi pertanyaan ya. Apalagi kalau yang dulu-dulu itu adalah hal-hal yang memalukan dan memilukan Tuhan. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah ada di belakang. Penyucian hati, ya, penyucian hati itu dasarnya dari hati ada 7 hal yang jahat. Ini saudara buka lagi catatan 2 minggu yang lalu ya. Penyucian hati dari 7 keinginan jahat itu ada apa saudara? Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dulu saya suka berzina, sekarang jangan lagi begitu. Dulu saya suka mencuri, sekarang jangan lagi. Dulu saya suka punya pikiran-pikiran jahat, sekarang jangan lagi. Aku melupakan apa yang di belakangku. Lewat apa? Lewat darah Yesus. Jadi kalau ada keinginan jahat 7 keinginan jahat itu ibaratnya kita ini kan pelita juga ada 7 ya saudara. Kalau kita belajar tabernakel di dalam pelita emas ada 7 pelitanya. Kalau 7 keinginan jahat di dalam hati itu masih digembar-gemborkan, itu sama seperti 7 pelita dipadamkan. Padahal Tuhan sendiri bilang jangan padamkan roh. Saudara, kita penuh dengan roh. Tapi kalau masih ada 7 keinginan jahat yang ada di dalam hati, lama-lama Roh Kudusnya kalah. Bukan karena Roh Kudus itu tidak berkuasa, tetapi kalau kita terus saja hidup dalam keinginan daging yang ada 7, keinginan jahat yang ada 7 tadi, lama-lama Roh Kudusnya jadi padam. Justru harus dibalik. Roh Kudus terus menyala-nyala. Kita yang harus memadamkan segala keinginan jahat. Ya, ditambah dengan penyucian hati dari 7 kebanggaan secara lahiriah. Rasul Paulus dulu di dalam Filipi 3 ya, ayat yang kelima, dia katakan, wah saya ini dulu secara kebanggaan daging hebat. Ya, disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel asli, itu bangsa pilihan Tuhan. Suku Benyamin, ya. Kemudian orang Ibrani, bukan cuma orang Israel tapi orang Ibrani. Orang Ibrani ini keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi. 5 kebanggaan yang diangkat oleh Rasul Paulus. Orang Farisi ini berarti minimal sudah masuk dalam yang namanya sekolah Sanhedrin, sekolah Alkitab begitu saudara. Lulusan sekolah Alkitab. Sekolah STT tingkat tinggi dulu. Sekolah tingkat tinggi sekali. Nah, itu orang Farisi. Dalam hal teologi ya. Ya, kemudian dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya
jemaat, itu yang keenam. Lalu tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba hebat enggak saudara? Rasul Paulus ini ikut hukum Taurat aja enggak bercacat. Padahal susah banget kan ikut hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Berarti sebetulnya hebat sekali kan ibadahnya itu. Tetapi ya itu yang dilupakan oleh Rasul Paulus. Karena di dalam ayat yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wah, ini hebat. Berarti benar-benar pengenalannya kepada pribadi firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu hebat. Pengenalannya kepada Yesus. Kalau dulu dia mengenalnya kepada hukum Taurat. Tetapi sekarang dia kenal Yesus yang penuh kasih. Makanya yang dulu-dulu sama Rasul Paulus, aduh dulu tuh apa-apaan begitu ya saya itu. Kok bangga sekali sama hal-hal begitu. Bangga dengan hal-hal yang seolah-olah jabatan-jabatan itu tinggi-tinggi di dalam dunia. Tetapi sekarang ketika kenal Tuhan, aduh semuanya itu sampah. Saudara, ini tujuannya supaya kita bisa berlari dengan cepat. Berlari dengan cepat. Karena kadang-kadang 7 kebanggaan dan 7 hati yang jahat itu, kalau kata orang Sunda, jadi bengberaten begitu saudara. Ya, jadi apa ya? Beban. Mau lari tapi aduh terus aja diberat-beratin. Sama kebanggaan. Ya, saya ceritakan waktu 2 minggu yang lalu kan, ada seorang direktur, dia waktu altar call gak mau datang, tapi begitu selesai dia datang langsung sama hamba Tuhannya. Saya mau didoakan, saya mau kenal Tuhan lebih jauh. Loh kenapa tadi tidak mau? Karena pas waktu ibadah banyak anak buahnya. Di situ ada anak buahnya, di situ ada office boy. Jadi kalau dia datang ke depan, nangis, didoakan, gengsi. Nah ini gengsi ini yang kadang-kadang jadi bengberaten saudara. Gengsi, kebanggaan kita itu untuk datang kepada Tuhan, itu anggaplah sampah. Ya, sampah. Justru ketika sudah kita babat semuanya itu, babat habis, kebanggaan kita babat habis, ya, dosa kita babat habis. Yesaya 11 ayat 1 berkata suatu tunas akan keluar. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ah, itu tunggul itu tanaman yang sudah habis dibabat, ya. Sudah tidak kelihatan. Justru kebanggaan diri, hati yang jahat, cenderung jahat itu dibabat habis. Justru dari tunggul akan keluar tunas. Kemudian dari taruk akan tumbuh. Dari pangkalnya akan berbuah. Ganti daripada 7 kebanggaan, ganti daripada 7 hati yang jahat, Tuhan kasih 7 karakter roh Allah. Ya, di dalam ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Kemudian roh hikmat yang kedua, roh pengertian yang ketiga, roh nasihat yang keempat, roh keperkasaan yang kelima, roh pengenalan yang keenam, dan takut akan Tuhan itu yang ketujuh. Ini 7 karakter roh Allah. Roh Kudus menyala, berkobar-kobar. Pelita menyala terus, menyala terus. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kita perlu yang namanya nyala pelita ya saudara. Nanti akan datang tuh kedatangan kuda hitam. Kedatangan kuda hitam itu membawa kegelapan. Sekaligus kelaparan. Tetapi orang-orang yang sudah berlari, bertanding dalam pertandingan iman. Lari sedemikian rupa. Melupakan hal-hal yang ada di belakang. Akan terus berkobar-kobar, menyala. Ya, jadi buat pekerjaan Tuhan saudara, seharusnya begitu. Sudah tidak ada halangan kalau kita yang lari. Karena kita sudah lupakan hal-hal yang ada di belakang. Seharusnya sudah dilupakan hal-hal yang ada di belakang. Tapi kita akan terus berlari karena Roh Kudus yang membuat kita jadi terbakar begitu. Kalau ada Roh Kudus yang kesimpulannya tadi takut akan Tuhan, pasti kita setia dalam beribadah. Karena takut akan Tuhan. Ada
hari ibadah terus kita nggak datang, aduh pasti nggak sejahtera ya. Saudara pernah merasakan nggak begitu saudara? Ada hari ibadah, tapi kemudian kita nggak bisa datang mungkin ada saja halangan, macet kali ya tadi, banjir kali. Tapi kalau takut sama Tuhan, datang saja. Karena kadang-kadang mungkin kita sudah kalah sama macet. Tadinya mau ke ITC, kan macet. Sudah belok aja lah, pulang aja ke rumah. Sampai rumah, saya pernah mengalami itu saudara. Aduh, hatinya gak tenang sekali. Pasti gak tenang. Dulu waktu rumah kami di Cimahi ya, rumah kami itu ke Kamarung sana lebih tinggi lagi. Wah sudah, wifi saja tidak ada di sana. Satu saat Ibu Gembala, waktu itu masih kita belum jadi gembala sidang. Ya, kita masih ibadah di Gatot Subroto apa ya? Gatot Subroto. Waktu itu istri saya dapat tugas untuk pimpin pujian. Begitu kita keluar sudah mau pagi-pagi kita mau ke gereja, mobil mogok saudara. Mobil mogok. Zaman itu belum ada yang namanya Grab. Taksi saja kita panggil gak ada yang mau sampai ke Kamarung atas sana. Rumah kita di sana jauh sekali. Ya akhirnya kita hanya bisa telepon sama gembala, gak bisa kita hadir. Ya memang akhirnya tugasnya digantikan. Tapi sehari itu rasanya gak enak sekali saudara. Gak ada ibadah tuh rasanya gak enak. Dulu apalagi gak ada Zoom. Kalau ada Zoom ya bisa langsung buka kan saudara. Kita tinggal di daerah terpencil sekali. Waduh lebih terpencil dari rumahnya Ko Edi sekarang. Ko Edi mah sudah rame. Kita dulu terpencil sekali. Kiri kanan. Bukan ada Tuhan, kiri kanan sawah, saudara. Kiri kanan sawah. Jadi begitu ada tetangga bangun rumah di sebelah, aduh puji Tuhan. Puji Tuhan. Mobil kita itu pernah parkir di depan rumah, ya. Jalannya kan masih berantakan ya. Parkir di depan rumah, sudah ditarik rem tangan, masuk ke rumah. Sebentar ditinggal, keluar, mobilnya sudah hilang, saudara. Mobilnya mundur ke sana, jalan sendiri. Ada di tengah sawah, masuk sawah. Itu waktu itu. Dan ketika kita nggak ibadah dulu rasanya. Saudara yang takut akan Tuhan pasti merasakan itu. Ada hari ibadah, tapi kemudian saudara tidak beribadah. Pasti gelisah ya saudara ya. Itu jangan dipadamkan, itu jangan dipadamkan. Itu artinya Roh Kudus yang takut akan Tuhan itu memberikan sesuatu yang gak enak buat kita. Justru ke depan, kesempatan-kesempatan itu kita ikuti Roh Kudus maunya. Ya, takut akan Tuhan, kita datang dan kita boleh beribadah, bertanding. Kan ibadah ini latihan ya saudara ya. Ibadah ini kan latihan. Latihan badani itu terbatas. Tetapi ibadah, kata Rasul Paulus, itu mengandung janji. Kita ini sedang latihan karena nanti di sorga kerjaan kita hanya beribadah. Hanya beribadah. Kalau di sini 1 jam, 2 jam kita sudah bosan. Hati-hati saudara. Di sorga itu gak ada batasnya kita beribadah. Siang malam kita beribadah. Kalau kita di sini malas beribadah 1 jam, 2 jam sudah mulai gerah. Jangan-jangan tidak cocok kita di sorga kan? Saudara mau cocok di sorga ya? Jadi latihan ibadah di sini. Latihlah dirimu untuk beribadah. Nanti satu saat ya Tuhan akan angkat kita. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 18 atas kehendaknya sendiri. Pokoknya bagian kita sih terus saja setia, bertanding saja, lari saja sedemikian rupa. Nanti satu saat Yakobus 1 ayat 18 katakan pada kehendak Tuhan, ya atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itu Tuhan yang punya kedaulatan. Ya, Tuhan yang punya kedaulatan. Bagian kita sih terus saja berlari. Berlari dalam pertandingan iman. Nanti tanpa terasa oleh firman yang setiap saat kita dengar, dalam setiap ibadah, kita sudah naik tingkat nih saudara. Ya, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Gitu. Termasuk pikiran kita juga harus disucikan. Pikiran harus disucikan. Penyucian pikiran ini ada di dalam Filipi 3.
Ya, ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Jadi perbuatan tadi disucikan, kebanggaan diri disucikan, pikiran juga harus disucikan. Karena pikiran kita ini suka bawa kita ke pikiran-pikiran lama. Suka ingat-ingat masa lalu, begitu ya saudara. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Wah, kita berani nggak bilang seperti ini, saudara, seperti Rasul Paulus. Ikuti teladanku. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, belum berani juga bilang begitu, saudara. Jemaat, ikuti teladan. Waduh, masih banyak kekurangan saya. Nggak berani. Tapi Rasul Paulus, lihat ya saudara, dia dengan firm, dia katakan, ikuti teladanku. Berarti dia sudah bertanding dengan baik. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saudara, walaupun saya gemuk, saya nggak mau perut ini dijadikan Tuhan. Ya, jangan jadikan perut ini Tuhan. Sedikit-sedikit, aduh, apa yang dijadikan alasan kita apa ini? Pengennya perut aja dulu, keinginan daging maksudnya ya saudara. Jangan kita ini menjadikan perut kita ini Tuhan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata. Nah ini, penyucian pikiran. Jangan sampai pikiran kita semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Melayani sih melayani. Ikut Tuhan sih ikut Tuhan. Tapi pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Beribadah. Tapi kemudian beribadah yang seolah-olah harus dong saya diganjar dengan kekayaan jasmani. Kan saya sudah beribadah. Nah ini pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Kalau kita setia, kalau kita datang beribadah, tapi berharap sesuatu dari Tuhan untuk hidup jasmani kita, ini pikiran kita tertuju kepada perkara dunia. Itu sama seperti Esau. Jangan-jangan nanti sama seperti Esau, Ibrani 12 ayat 16, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sesuatu yang jasmani sifatnya. Padahal tadi hak kesulungan nanti pada saat tingkat tertentu Tuhan akan berikan kepada kita. Ya. Tunjukkan bahwa kita ini memang orang-orang yang sifatnya seperti anak sulung. Dalam hal ibadah kita menyulungkan ibadah. Menyulungkan ibadah itu mengutamakan ibadah. Sebagai pribadi-pribadi yang punya karakter mau dikasih kesulungan, kita juga menyulungkan Tuhan. Menyulungkan Tuhan apa? Mengutamakan Tuhan. Nanti Tuhan lihat, oh iya ini orang-orang yang tidak menukar kesulungan hanya untuk sepiring makanan. Jadi jangan tukar ya saudara ya, keutamaan Tuhan itu dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Kalau dilihat, aduh sepiring makanan, apa sih begitu ya saudara? Tapi seringkali kita tanpa sadar, sepiring makanan kita itu bisa berupa karir kita di dunia, bisa berupa pekerjaan kita di dunia, bisa berupa pendidikan kita di dunia. Itu rasanya yang utama bagi kita, yang utama. Saya suka mendengar begini saudara, yang penting kerja dulu. Ya, beberapa minggu yang lalu, minggu lalu malah ada salah seorang di tempat ini malah ya bilang di tengah-tengah kita ini. Mungkin Ibu Gembala sempat dengar, tapi saya dengar itu langsung, oh kok begini ya. Kira-kira bagaimana saudara kalau ada orang tua bilang sama anaknya, kamu yang penting belajar dulu. Sekolah dulu yang penting. Baru setelah itu melayani. Kira-kira bagaimana saudara? Sepertinya benar ya. Kejar dulu sekolah supaya kamu bisa lulus. Kejar dulu pekerjaan supaya kamu bisa kaya. Nanti pelayanan itu bisa menyusul. Sepertinya benar ya saudara ya. Itu nasihat orang tua kadang-kadang begitu kan. Ya, justru kalau dalam Ibrani 12 ayat 16,
Tuhan mau kita melayani dulu. Melayani dulu. Ya, nanti yang segala hal itu ditambahkan. Cuma memang tidak sedikit anak-anak itu ya nggak mau belajar, pelariannya akhirnya seolah-olah pelayanan. Padahal sebenarnya memang nggak mau belajar. Sehingga dua-dua tidak berhasil. Pelayanan tidak berhasil, pendidikannya pun tidak berhasil. Tetapi kalau pribadinya memang mengerti benar-benar kebenaran firman Tuhan, justru dia kejar dulu pelayanan, kejar dulu melayani Tuhan. Nanti semuanya itu akan ditambahkan. Jadi pelayanan serius, nanti setelah itu belajar juga serius, bekerja juga serius. Pasti Tuhan akan bela kita. Ya, itu arti dalam melupakan perkara-perkara yang ada di belakang kita. Nah, sekarang kita masuk dalam hal yang kedua, yaitu berlari pada tujuan. Fokus. Ya, fokus kepada tujuan yang ada di depan kita. Kira-kira kalau pelari, seorang atlet, fokus tujuannya apa saudara? Garis finish ya. Tujuannya itu adalah garis finish. Berangkat dari garis start, akhirnya itu di garis finish. Dan fokus kepada tujuan, fokus kepada finish. Ya, dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 13, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokus kepada garis akhir. Nah, untuk berlari fokus kepada garis akhir, artinya kita itu benar-benar waspada begitu saudara. Dalam hal contoh seperti atlet, jangan sampai ketika kita berlari, ya saat kita mulai lari, tiba-tiba tersandung, jatuh. Fokus kepada tujuan, tetapi ada hal-hal yang membuat kita akhirnya jatuh tersandung. Akhirnya kita ini kepleset lah. Ya. Kemudian mungkin ada halangan yang tidak kita lihat. Ada dua hal, dalam hal kita sedang berlari menuju garis akhir itu, ada dua hal yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu enggak senang. Kita berlari, kemudian kita fokus kepada tujuan. Iblis itu menyediakan dua halangan. Yang pertama jerat di hadapan kita. Kemudian yang kedua adalah batu sandungan. Ya, jadi ada dua yang iblis sediakan di depan kita. Ini yang harus kita hati-hati waspadai. Iblis itu mengadakan jerat, kemudian yang kedua menyediakan batu sandungan. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita ini sudah dipanggil, kemudian masuk dalam hal yang kedua yaitu proses pemilihan. Ya, dipanggil, dipilih. Nah, jadikanlah panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Makin teguh itu makin pasti gitu. Saudara yakin saudara dipanggil Tuhan enggak? Saudara yakin enggak saudara dipanggil Tuhan? Amin. Saudara yakin saudara dipilih Tuhan? Jadikan itu makin teguh, kuat. Iya saya dipanggil. Iya saya dipilih. Jadikan panggilan dan pilihan itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kita makin pasti, kita makin firm begitu ya, sama panggilan dan pilihan Tuhan, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, kita tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, ini pastikan bahwa tahbisan kita, tahbisan itu adalah panggilan dan pilihan. Ya, itu benar-benar kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, bicara soal tahbisan. Tahbisan itu adalah berbicara soal penyerahan hidup kepada Tuhan. Supaya panggilan dan pilihan itu makin teguh. Sekarang bagaimana panggilan kita? Bagaimana tahbisan kita?
Ibrani 12 ayat 1 mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, kita ini banyak saksi. Melihat, benar gak ini anak Tuhan? Benar gak ini pelayan Tuhan? Benar gak ini gembala? Benar gak ini majelis? Benar gak ini pengurus jemaat? Kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya benar-benar loh kita harus tanggalkan saudara. Bukan cuma slogan. Bukan cuma pemanis begitu ya. Benar-benar harus kita tanggalkan. Ya. Karena ini nanti kalau kita nggak sungguh-sungguh menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita, beban dan dosa yang begitu merintangi kita, nanti kita ini terkena yang namanya jerat. Ya, tadi sandungan, kemudian yang kedua terjerat. Ya, terjerat. Contoh kalau kita lihat ada yang namanya jerat ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Ulangan 12 ayat 29. Baca dulu nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan kenapa kita harus menanggalkan semua. Benar-benar tanggalkan beban dan dosa. Ulangan 12 ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, 30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat. Tahu jerat ya saudara? Nah, perangkap. Perangkap itu biasanya disembunyikan. Perangkap itu enggak kelihatan begitu. Atau ada rambunya. Hati-hati di depan ada perangkap. Enggak ada saudara, perangkap itu pasti disembunyikan. Ya, namanya jebakan. Jebakan. Dijebak. Hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat. Jangan kena jebakan. Dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Nah ini. Saudara, kalau kita belajar tentang kisah-kisah di perjanjian lama, rasanya Allah kita ini kejam sekali ya. Ketika mereka berperang ya untuk merebut tanah Kanaan. Ketika Allah pun bilang sama Saul, itu orang Amalek itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Bayi-bayi sekalipun, ibu-ibu mengandung sekalipun harus dihabiskan. Kalau itu kena di masa sekarang, waduh, Alkitab kita kena yang namanya HAM ya saudara ya. Hak asasi manusia. Kok semua harus dihabiskan? Kok semuanya harus dimusnahkan? Ini yang tadi dikatakan di dalam Ulangan 12 ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, saudara bandingkan dengan tahbisan kita tanggalkan semua dosa. Tanggalkan semua beban yang begitu merintangi. Sudah benar-benar habiskan. Habiskan. Kemudian ayat di bawahnya, ayat 30, hati-hati ada jerat. Jeratnya itu apa saudara? Tanya-tanya lagi masalah yang lalu. Ya, tanya-tanya lagi, malah kepo banget kita ini. Kepo. Nanyain lagi cara ibadah dulu gimana sih? Bangsa-bangsa itu dulu ibadahnya gimana sih? Caranya bagaimana sih? Nah itu kan, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Nah ini. Ya. Apa hubungannya dengan dosa dan beban? Kadang-kadang kita pungut lagi itu saudara. Padahal sudah kita buang. Sudah mau kita lepaskan. Tapi kayaknya gatal gitu ya. Aduh sekali-kali lah gak apa-apa. Barangkali bisalah nanti saya tahan. Ya.
Saya dengar katanya sekarang Mikal di Jakarta sudah nggak boleh makan malam ya. Nah, puji Tuhan. Tapi kemudian kalau sudah sampai Bandung, gatal lagi. Hal itu sih tidak masalah ya. Tapi kalau yang namanya dosa dan beban, seringkali kita ini gatal ya saudara ya. Aduh pengen lagi deh. Aduh coba lagi deh. Hati-hati. Itu merupakan jerat. Itu merupakan hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya tergulung lagi masalah. Padahal Tuhan mau bahwa tahbisan kita ini harus dipastikan begitu. Panggilan dan pilihan kita makin teguh. Dengan sudah tidak lagi ingat-ingat yang namanya dosa dan beban. Nah kalau sandungan beda lagi. Kalau sandungan itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Ya, sandungan itu 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini biasanya jatuh karena uang. Ya. Jerat itu bisa ajaran palsu, bisa juga keinginan akan uang. Ini contoh ada di dalam Kisah Para Rasul 8. Padahal dia tadinya sudah mau ikut Tuhan saudara. Ya, tapi masih terjerat, masih berpikir soal uang. Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 18. Ini contoh-contoh dalam Alkitab. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ini bukan Simon Petrus. Ini disebut Simon si penyihir. Ya saudara ya. Simon yang suka dengan sihir-sihir. Dia lihat, loh kok rasul-rasul itu punya kuasa Roh Kudus. Dan pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan. Sehingga Roh Kudus mengempartasi orang-orang yang rindu. Kemudian Simon ingin juga kuasa itu. Ingin juga punya kemampuan itu. Lalu ia coba-coba tawarin uang ke rasul-rasul. Supaya ilmunya itu, ilmu rasul-rasul. Padahal kan itu bukan ilmu, itu karunia. Itu karunia dari Tuhan. Ya. Ingin juga. Lalu Simon menawarkan uang kepada rasul-rasul. Serta berkata begini ayat 19. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu. Supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Apa tujuannya nih saudara Simon ini? Ya, kalau Roh Kudus, kok Simon punya kuasa itu? Sehingga orang-orang ditumpangin tangannya sama Simon si penyihir, penuh lagi dengan kuasa Roh Kudus. Nanti itu mau ditarif sama dia saudara. Ngerti maksudnya? Dia menawarkan uang sama rasul-rasul, dia terima kuasa, nanti kuasa itu dia jual. Siapa yang mau penuh Roh Kudus? Ayo sini. Bayar 1.000, bayar 2.000, kayak gitu saudara. Ini keinginan akan uang. Melayani tapi harus ada pamrih. Ini sebetulnya menjadi sandungan. Ini menjadi jerat yang menyandung. Coba lihat ayat 20. Ayat 20, apa kata Rasul Petrus? Untung Rasul Petrus ini bukan rasul yang mata duitan ya. Rasul Petrus bilang begini kepadanya. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara, untuk memperteguh, sekali lagi untuk memperteguh. Apa tadi? 2 hal? Panggilan dan pilihan Tuhan. Nah, untuk memperteguh panggilan dan pilihan Tuhan, untuk memperteguh tahbisan kita di ladang Tuhan, ingat, tidak dapat dibeli dengan uang. Seberapapun kayanya engkau, binasa kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini.
sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Nah ini, niatnya sudah niat salah. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah ini ya saudara ya, Tuhan sangat mengasihi kita sehingga dalam kita berlari menuju tujuan jangan sampai kita kena jerat-jerat seperti ini. Yang pertama tadi jerat ajaran palsu. Yang kedua jerat akan uang. Ini yang suka jadi batu sandungan. Lagi lari terus berpikir, padahal bisa juga nih ya. Saya bisa kaya raya nih dengan ini nih. Ada orang-orang tertentu. Pernah saya ketemu sama orang-orang tertentu. Ada beberapa teman-teman saya juga. Sekarang kamu jadi pendeta. Oh, memang enak kerja jadi pendeta. Kerja pendeta itu bisa cepat kaya. Loh, kok aneh berpikir seperti itu, saudara? Ya, mungkin dia lihat pendeta itu cepat kaya. Ya, kalau itu ya Simon si penyihir kali ya. Ya, Simon si penyihir. Tapi biarlah kita ini jangan seperti Simon. Tuhan kasih kuasa kepada kita, kuasa Roh Kudus itu adalah betul-betul hanya untuk memperteguh tahbisan kita. Panggilan dan pilihan kita makin teguh, makin setia melayani, ya, makin setia dalam segala hal karena jabatan karunia didapatkan dari kesucian, bukan dari kekayaan. Makin suci, makin banyak karunia Tuhan berikan. Belum tentu orang kaya makin banyak karunianya. Ya, jadi saudara ingat firman Tuhan hari ini ya. Makin suci, makin Tuhan percayakan karunia-karunia kepada kita. Belum tentu, kalau kita makin kaya belum tentu. Tidak bisa beli karunia. Tapi ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan dengan menangis. Supaya Tuhan kasih karunia kepada kita. Dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Oleh sebab itu jangan lemah rohani kita. Jangan lemah rohani kita. Rohani kita harus kuat supaya tidak gampang dijerat. Supaya tidak gampang dijerat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 6 ya. Nanti ini ada jerat ini bukan cuma dipasang di depan tetapi aktif ini. Aktif sekarang. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Nah ini. Jadi jerat iblis ini makin mendekat hari kedatangan Tuhan bukan cuma ditaruh di depan. Bukan cuma ditaruh di hadapan kita. Mengiming-imingi kita. Tapi iblis mulai aktif. Hati-hati ya. Mulai menyelundup ke rumah orang lain. Nah mulai masuk. Menjerat perempuan-perempuan lemah. Yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nanti gereja mulai banyak itu didatangin dengan alasan, oh ini penginjil dari luar negeri. Tidak jaminan saudara, tidak jaminan. Ini hebat ini penginjil dari luar negeri. Nanti penginjil luar negeri mau khotbah GSPD El Kafana. Nggak sembarangan ya saudara ya. Hati-hati, nanti mulai aktif. Roh nabi palsu mulai masuk. Nanti kita yang lemah rohaninya, ini syarat dengan dosa, kemudian dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, seperti Simon tadi, waduh, saya pengen karunia dengan niat mau dijual lagi, jadi tambah kaya. Hati-hati. Kalau punya niat yang jahat seperti itu, yang tadi kata Paulus, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kalau hati sudah begini, ini gampang sekali. Ya, gampang sekali. Itu ibaratnya perempuan-perempuan lemah. Ini adalah gereja. Perempuan ini gambaran dari gereja. Gereja yang lemah. Yang syarat dengan dosa. Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Hati-hati. Ya. Tuhan tolong kita supaya kita makin lama memperteguh itu makin suci sekali lagi. Makin selektif. Makin peka.
Kalau ajaran yang tidak sesuai, berani ditolak. Berani ditolak. Ya, untuk kita semakin berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa bulan yang lalu, ada hal yang tidak baik yang datang di sini. Saudara, walaupun itu yang bawa sahabat saya marah benar. Saya marah benar. Ya, saya nggak suka yang begitu-begitu masuk menjerat kita. Sehingga kita bingung, wah seperti apa. Saya bilang, enggak, lain kali kalau kamu enggak selektif, enggak akan saya undang lagi di El Kafana. Sampai minta-minta maaf. Tapi kita perlu seperti itu, supaya tegas ya saudara ya. Supaya tegas, jangan sampai ada jerat di depan kita. Sehingga kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, lurus di hadapan Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah ini, arti daripada tertuju kepada garis finish, ini tertuju kepada Yesus. Ya, fokus kepada garis finish, artinya tertuju mata kita ini kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini fokus kita kepada Yesus. Mata kita tertuju saja kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus, kita mengalami kepuasan. Itu yang pertama, ada kepuasan. Tertuju saja kepada Yesus. Jangan kepada orang, jangan kepada hal-hal yang lain. Apalagi kalau saudara sudah mulai membanding-bandingkan, ya. Gereja Sidang, ya, GSPDI El Kafana, ya. Hati-hati, jangan mulai membanding-bandingkan dengan gereja lain. Ini mulai jatuhnya kita itu di situ. Kalau kita sudah mulai membanding-bandingkan dengan gereja lain. Artinya sudah tidak tertuju kepada Kristus. Matanya sudah tidak tertuju kepada Yesus. Apalagi kalau saudara yang suka jalan-jalan ke sana ke sini, sudah mulai banding-bandingin. Oh, di sana itu enggak begitu. Di sana itu begini. Mulai ajaran di sana mau dipaksakan di sini. Ya. Belum tentu cocok. Ya. Misalnya, ajaran keluarga saya kepada anak-anak itu adalah kebijakan daripada orang tua. Ajaran kami belum tentu bisa cocok. Rumah tangga kami diajarkan kepada rumah tangganya Pak Daniel. Belum tentu cocok. Pak D dengan kebijakannya mendidik anak-anak. Pak Sam didik anak-anaknya, betul ya. Lalu saya tiba-tiba bilang sama Pak Sam, gak boleh begitu. Aduh, urusan anak saya kok gak boleh. Kamu bukan bapaknya kok. Ya saudara, gak cocok. Apa yang dididik di rumah tangga ini, itu memang hikmat Tuhan kasih kepada kepala keluarga. Demikian juga yang ada di dalam penggembalaan di tempat ini, ya saya minta Tuhan yang tolong kepada kita. Jangan mulai dibanding-bandingkan. Kalau sudah dibanding-bandingkan dan kemudian dipaksakan, nah ini berarti mata tidak tertuju kepada Tuhan. Tidak ada kepuasan. Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Nah ini saudara ya. Kalau pandang Tuhan pasti puas. Tuhan tolong gereja kita. Pandang saja wajah Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Haleluya. Puji Tuhan. Karakter kita berbeda. Masing-masing dikatakan di dalam Amsal 21 ayat 12 kalau tidak salah, orang benar itu akan mendapatkan tempat penggembalaannya. Jadi saudara di tempat ini tuh saya percaya Tuhan yang menempatkan. Dengan karakter yang nanti akan dibangun di tempat ini untuk semakin teguh panggilan dan pilihan Tuhan. Dengan cara-cara yang Tuhan didik di tempat ini. Belum tentu di tempat lain saudara akan cocok. Belum tentu juga orang yang di sana di sini akan menjadi cocok. Yang penting kita pandang wajah Tuhan.
Di sini kita pandang wajah Tuhan, di sana kita pandang wajah Tuhan, nanti Tuhan yang akan memberikan kepuasan. Ya, aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kalau cari kepuasan dari dunia, ya goyah kita ini, goyah. Tapi cari kepuasan dalam hadirat Tuhan. Kalau ada kepuasan dalam hadirat Tuhan, pasti makin lama makin yakin, makin kuat. Makin yakin, makin kuat. Mazmur 16 ayat 8, ya. Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini kalau pandang Tuhan, satu dipuaskan, yang kedua makin diperteguh, makin percaya panggilan dan pilihan kita, makin kuat di dalam Tuhan. Jangan lihat sana sini ya saudara ya, lihat Tuhan saja, oke? Puji Tuhan, Tuhan akan berikan kepuasan kepada kita, dan Tuhan akan tolong kita makin teguh di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Yang terakhir, jerih payahnya jadi tidak akan sia-sia. Kalau sudah kita selesaikan itu semua, serius pandang wajah Tuhan, ya. Nanti Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya, seperti kata Petrus bilang sama Yesus di dalam Markus 10 ayat 28. Petrus bilang begini sama Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Dosa sudah aku tinggalkan, masa lalu aku sudah tinggalkan, kebanggaanku sudah kutinggalkan, semua sudah kutinggalkan. Ini kata Petrus. Dan berlari pada tujuan. Lari-lari sekarang ini kepada tujuan. Memandang wajah Tuhan. Gak mau lihat kiri kanan. Yang jelas saya pandang wajah Tuhan. Gak mau lihat, mungkin ada yang kurang dari saya, tapi gak mau saya bandingkan kiri kanan. Saya hanya lihat Tuhan saja. Sudah saya tinggalkan semua. Ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu kata Yesus, ini lihat luar biasa saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Yesus, dan karena Injil, karena firman, ya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Pokoknya tidak ada yang memberatkan dia, pokoknya lari saja. Lari saja. Gak ada lagi yang memberatkan. Orang itu, kata Tuhan Yesus ya ayat 30, masa ini juga, Rabu yang lalu ya, sudah sama-sama dengar. Orang itu, bilang orang itu adalah saya. Ya, orang itu adalah saya. Sekarang, hari ini juga, pada masa ini juga, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya, ini adalah sebuah idiom, sebuah kata-kata, ya, frasa dalam bahasa Ibrani yang berarti metusalah. Ya, metusalah itu adalah berkat yang maksimal. Ini metusalah ini orang yang sudah Tuhan kasih umur yang maksimal. Nanti kalau kita berani meninggalkan segala perkara, segala sesuatu untuk Tuhan, hanya diarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kata Tuhan hari ini, bukan nanti ya. Nanti sih jelas, Karena dikatakan dalam kalimat terakhir, pada zaman yang akan datang, berarti nanti dalam kerajaan sorga, ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi di dunia, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Maksimal. Kerjaanmu jadi dibuat maksimal sama Tuhan. Pendidikanmu akan dibuat maksimal sama Tuhan. Terlebih pelayananmu, panggilanmu, pilihan Tuhan kepadamu akan dibuat makin teguh di hadapan Tuhan. Makin maksimal. Ingat Metusalah. Metusalah itu orang yang paling, apa saudara? Paling tua. Paling tua.
969 umurnya saudara. Maaf, 969. 969. Nggak ada yang menyaingi Metusalah, nggak ada. Maksimal Tuhan kasih. Umur panjangnya maksimal, berkatnya maksimal, karirnya maksimal. Segala sesuatu yang engkau kerjakan akan maksimal di hadapan Tuhan. Kalau engkau lupakan segala sesuatu, sudah di belakang, lari pada tujuan, arahkan saja sama pandanganmu kepada wajah Yesus. Tuhan akan kasih kepuasan, berikutnya Tuhan akan kembali memperteguh panggilan dan pilihan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang para pemain musik untuk kita sama-sama menyanyikan pujian penyembahan kita sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Buat karyamu dan segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri puji, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bapa di surga, kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah firman Allah yang sudah kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, untuk kami bisa mengerti, dan biarlah Roh Kudus terus memproses pengertian ini untuk semakin dalam lagi bisa kami pahami. Mungkin banyak yang tidak bisa kami mengerti, banyak hal yang belum bisa kami mengerti, tetapi kami percaya Allah bekerja buat kebaikanku. Kami mau naikkan syukur, kami mau naikkan kepujian hanya bagi Tuhan. Kami yakin rahmat-Mu besertaku. Dan biarlah lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus, semakin kuat, semakin teguh kami bisa memandang Tuhan. Kami tidak goyah, bahkan Tuhan akan memuaskan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dalam kuasa perjamuan suci. Tuhan di dalam kami, kami di dalam Tuhan. Jadi satu hal yang manunggal dalam kehidupan kami. Memeteraikan firman. Satu saat Tuhan akan buat kami berhasil seperti Metusalah. Berkat-berkat yang maksimal Tuhan berikan kepada kami. Karunia-karunia yang maksimal Tuhan berikan kepada kami. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami akan semakin maksimal. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi Tuhan, buat kami maksimal untuk melayani Tuhan. Makin teguh pilihan dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap makan minum tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan pujian, nanti hamba Tuhan yang melayani perjamuan saya persilakan untuk membagikan tubuh dan darah Yesus. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur. Buat karya-Mu,
buat segala rencanamu. Ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Besertaku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus? Ya, saudara-saudara yang di rumah pun mari kita akan sama-sama makan minum tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kornya, beri syukur, beri puji. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, beri syukur, beri puji, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan. Beri syukur, beri puji, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besar.
kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Menyanjung Engkau di tempat yang tinggi, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih menyembahmu Tuhan. Kali lagi katakan, ku sanjung Engkau di tempat yang tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Datang menyembah Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah, dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan akan membawa kami semakin kuat. Kami terus memandang Tuhan. Kami tidak akan memandang kekurangan-kekurangan kami, kekurangan-kekurangan orang lain, tapi tetap kami berlari kepada tujuan, memandang Yesus, Imam besar agung kami Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kepuasan, kami semakin kuat berdiri, sehingga tahbisan kami, pilihan dan panggilan Tuhan dalam hidup ini semakin kuat, tidak lagi memiliki beban dosa dan begitu beban yang merintangi kami. Kami mau berlari terus kepada tujuan, memandang kepuasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mengampuni segala kekurangan kelemahan hamba-Mu. Kau mengampuni segala kekurangan kami semua Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membalaskan kasih sayang Tuhan kepada setiap kami. Semakin kuat di dalam Tuhan, semakin ada kekuatan baru dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah meteraikan firman Allah pada malam hari ini dalam kehidupan kami. Kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan akan semakin diperteguh.
Menjelang kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan, tidak goyah menghadapi segala anasir jahat, menghadapi ajaran-ajaran palsu, menghadapi jerat iblis, menghadapi perkara-perkara jahat di depan kami. Kami tetap memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dengan kasih sayang Tuhan. Sementara kami akan berpisah satu sama lain, tetapi berkat firman Allah tetap menjadi milik bagian kami yang kuat dan permanen. Terima kasih Tuhan. Tibakan dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing dan tidak kurang suatu apapun, yang jauh yang dekat. Tuhan, tibakan demikian juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan juga berkati mereka. Malam hari yang gelap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh beristirahat dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang tidak sempat hadir. Lawati mereka Tuhan. Tuhan juga sudah melawati kami. Tuhan, puaskan mereka juga. Tuhan sudah puaskan kami. Berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Dalam segala apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Pendidikan, pekerjaan dibuat maksimal Tuhan. Karena kami mau meninggalkan segala sesuatu. Kami mau ikut Tuhan sampai Maranatha. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang mengasihi kami sudah beralaskan doa sembahyang kami. Mari kita angkat tangan iman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan bersama. Tuhan memberkati.